Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Thorik Rojo dari Prodi Geofisika Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil dari riset mini kedua saya untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah metode penelitian. Baik, pada riset mini yang kedua ini saya mengangkat sebuah sebuah skripsi dari Institut Teknologi dari ITS, seperti itu, yang berjudul Perhitungan Delay Propagasi Berdasarkan Data Total Electron Content (TEC) sebagai verifikasi hasil pengukuran sistem komunikasi high frequency HF di daerah ekuator. Nah, skripsi ini penulisnya adalah kita pakai kakak ya, Kak Dita Novali Putri Rahayu dari Teknik Elektro ITS, seperti itu. Mengapa saya mengangkat jurnal ini? Karena memang dari jurnal ini lebih ditekankan yaitu pada pengolahan data dan pengambilan data dari TEC-nya sendiri. Nah, makanya saya angkat jurnal ini seperti itu. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Mengetahui karakteristik ionosfer sepanjang lintasan propagasi Surabaya-Merauke pertanggal 11 sampai 14 Mei 2015. Yang kedua adalah mengetahui delay propagasi dari Surabaya ke Merauke akibat perubahan ionosfer terhadap proses penerimaan sinyal high frequency. Kemudian yang ketiga adalah membandingkan perbedaan delay 1F dan 2F antara perhitungan dengan data pengukuran, seperti itu. Kemudian objek penelitiannya di sini ada beberapa hal yang menjadi objek penelitian dari skripsi ini, yaitu yang pertama adalah kandungan total elektron itu sendiri. Kemudian tadi kandungan total elektron itu bisa kita dapatkan yaitu kerapatan elektron. Kemudian kita juga bisa mencari frekuensi kritis, ketinggian lapisan pemantul untuk high frequency tadi. Kemudian juga ada yang menjadi objek utama dari penelitian ini, yaitu mencari delay propagasinya, seperti itu. Nah, kemudian penelitian ini berangkat dari beberapa tinjauan pusaka, yaitu diantaranya adalah ini diambil dari Australian Government IPS Radio and Space Service. Itu komunikasi radio high frequency memiliki sifat khusus, yakni dipantulkan oleh lapisan ionosfer di langit, yakni lapisan di atmosfer bumi setinggi 50 sampai 500 km yang terionisasi dikarenakan radiasi matahari. Nah, dari sini sebenarnya ada kuncinya, yaitu bahwa radio high frequency ini sebenarnya itu dipantulkan oleh di lapisan ionosfer. Nah, di mana di lapisan ionosfer ini sendirilah terdapat TEC itu sendiri, seperti itu. Kemudian ada juga dari jurnal lain, yaitu mengatakan bahwa ionosfer mempengaruhi gelombang elektromagnetik yang menjalar melalui lapisan tersebut berupa tambahan waktu tunda propagasi. Nah, di sini yang membuat saya rasa penulis Kak Dita tadi tertarik untuk mencari berapa sih nilai propagasi, nilai delay tadi akibat dari total kandungan elektron content itu sendiri. Nah, kemudian juga mengapa bisa dikaitkan tadi antara delay propagasi dan juga dengan kandungan elektron total. Nah, itu bahwasanya semakin rapat kerapatan elektron di suatu lapisan ionosfer, maka kecepatan sinyal untuk merambat itu semakin kecil. Jadi semakin rapat kerapatan TEC-nya, maka sinyal itu semakin sulit merambat, yang mengakibatkan membesarnya nilai dari delay propagasi itu sendiri, seperti itu. Nah, karena kondisi yang bervariasi itulah maka diperlukan pengamatan ionosfer sebagai
kanal high frekuensi. Banyaknya lapisan juga mempengaruhi waktu sinyal sampai ke penerima. Oleh sebab itu, diperlukan verifikasi delay propagasi untuk sistem komunikasi high frekuensi. Jadi di high frekuensi ini sendiri itu menjalar pada lapisan di ionosfer, yaitu ada 3 lapisan yang dikenal sebagai tempat menjalarnya gelombang itu ya, menjalarnya high frequency tadi. Yaitu yang pertama adalah lapisan D, lapisan E, lapisan F. Nah, seperti itu. Karena di jurnalnya ada dijelaskan, di skripsi itu ada dijelaskan bahwa high frekuensi ini menjalar pada lapisan 1F dan 2F. Itu adalah lapisan yang 24 jam ada dan tersedia untuk memantulkan high frekuensi tadi yang bisa digunakan untuk komunikasi. Nah, maka dari itu penelitian ini dikerucutkan pada lapisan 1F dan 2F. Sebenarnya apakah lapisan lain bisa memantulkan juga? Itu sebenarnya bisa. Di lapisan E, lapisan D itu bisa. Namun kekurangan dari lapisan D dan lapisan E adalah mereka sangat terpengaruh oleh namanya kekuatan sinar matahari, seperti itu. Karena jadi ketika mataharinya tidak ada ya, lapisannya hilang ataupun bergabung dengan lapisan lainnya, seperti itu. Kemudian metode penelitian yang dilakukan dari penulis ini sendiri, bahwa data-data yang dibutuhkan itu merupakan data-data real yang diambil dari 8 ya. Kemudian ketika data realnya sudah diketahui, untuk mendapatkan pengukuran TLC-nya, kemudian diimplementasikan dalam respon impul kanal HF secara langsung pada lintasan Surabaya Merauke. Seperti itu, dengan panjang lintasannya yang mencapai 3036 km. Nah, kemudian ada beberapa langkah penelitian yang saya catat dari skripsi ini yang dapat saya ambil catatan kecilnya. Yang pertama adalah mungkin di sini saya bacakan saja karena cukup gamblang untuk dimengerti seperti itu. Yang pertama adalah data TEC real didapatkan dari data GPS di Darwin. Nah, ini saya tidak mengerti mengapa data GPS bisa sampai di Darwin. Kalau tidak salah ada dijelaskan juga di jurnalnya, tapi saya lupa mengapa dapat di Darwin, ataupun saya lupa masukkan di slide ini ya nanti. Kemudian setelah didapatkan data realnya, kemudian dinormalisasi dengan data kerapan elektron dari IRI. Jadi data TEC yang didapatkan dari GPS itu belum ada data kerapatan elektronnya, maka data dari IRI itu ada kerapatan elektronnya, kemudian dicocokkan, dibandingkan lagi, kemudian dinormalisasi dengan data GPS, seperti itu. Kemudian pengolahan data TEC-nya sendiri itu menggunakan stasiun-stasiun yang terhubung dalam proyek penelitian Skill Orbit dan Permanent Array Center di Sopak, seperti itu. Kemudian data yang didapat dari stasiun di Sopak tadi, karena itu kan masih berupa data mentah ya, data dari stasiun tersebut merupakan masih data mentah, RINEX, singkatannya Receiver Independence Exchange, seperti itu. Nah, kemudian setelah didapatkan data RINEX-nya, kemudian dengan menggunakan software yang didapat oleh 8, yang dikembangkan oleh 8, itu kemudian diolah lagi data RINEX tersebut dengan software GPS TECD. Nah, dari data TEC real dari GPS tadi dapat dibandingkan dengan data model IRI. Nah, seperti itu. Jadi data GPS yang dapat dari Sopak, kemudian kita normalisasi lagi menggunakan data model dari IRI sehingga didapatkan kerapatan elektron. Nah,
Dengan perhitungan kerapatan elektron tadi, kemudian dibagi dengan TEC IRI, kemudian dikalikan dengan TEC real, maka akan didapatkan hasil dari pendekatan kerapatan elektron real. Seperti itu. Lanjut. Nah, setelah data Rinex tadi selesai diolah, kemudian baru nih bisa kita gunakan untuk mencari yang namanya frekuensi kritis, untuk ngecek apakah frekuensi yang lebih dapat dipantulkan pada lintasan F atau tidak, seperti itu. Kita bisa mencari frekuensi mana yang tepat untuk dipantulkan, bisa dipantulkan oleh lapisan F. Kemudian selain apakah frekuensi kritis, kemudian kita cari ketinggian dari lapisan pemantul. Setelah itu dilakukan perhitungan delay propagasinya. Nah, langsung kita lompat ke hasil penelitian. Nah, hasil penelitiannya ini berupa yaitu tadi hasil penelitiannya adalah kita ingin mencari delay waktu propagasi akibat fluktuasi perubahan TEC di ionosfer dan kerapatan elektron dalam penyaluran transmisi gelombang komunikasi HF terhadap ketinggian tertentu dengan frekuensi kritisnya, seperti itu. Itu adalah hasil penelitian yang seharusnya ditulis oleh penulis, seperti itu. Nah, kemudian ini waktu dan titik pengambilan data ya. Bisa dilihat di sini bahwa pengambilan data dilakukan pada tanggal 11 sampai dengan 14 Mei 2015 pada jam-jam tertentu dengan mode propagasi 1F dan 2F tadi pada lintasan sepanjang Surabaya sampai dengan Merauke di poin pengamatan yang tertera seperti di slide ini, seperti itu. Nah, mengapa diambil lintasan Surabaya sampai Merauke? Ya seperti yang kita tahu, Merauke adalah titik ujung paling timur di Indonesia. Jadi penulis ini di latar belakangnya ditulis bahwa penulis ini ingin mencari gitu, apakah semakin timur wilayah Indonesia maka semakin besar nilai delay dari propagasi suatu komunikasi yang menggunakan HF, seperti itu. Nah, makanya diambilnya di sini titik Merauke sebagai titik paling ujung timur Indonesia, seperti itu. Nah, ini timeline penelitiannya, bisa dilihat di sini bahwa penelitian pengambilan datanya dimulai pada tanggal 11 sampai 14 Mei. Kemudian rencana dari pengerjaan skripsinya sendiri itu dimulai dari tanggal 9 September 2015 sampai dengan 28 Desember 2015. Lanjut. Ya, ini masih dalam tahapan penelitiannya. Kemudian hasil. Untuk hasil sendiri bahwa didapatkan nilai TEC itu, karena ini titik B1, B2, B3 itu berada di 3 zona yang berbeda. B1 di WIB, B2 di WITA, dan B3 itu ada di waktu Indonesia Timur, seperti di WIT. Nah, ini hasil penelitiannya. Kita lanjut. Ini perbandingan antara TEC pada titik B2 dan B3, seperti itu. Nah, dari pembahasan yang saya baca di skripsi bahwa tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara perbandingan TEC di B1 dan B2 dan B3. Namun yang kita lihat adalah bahwa terdapat keseragaman fluktuasi kapan naik dan kapan turunnya si TEC ini sendiri di tiap-tiap titik, seperti itu. Dan ya bisa lihat di jam-jam tertentu bahwa nilai TEC ada yang naik dan ada yang turun, dan naik turunnya itu sama. Itu adalah kunci penting dari penelitian ini, seperti itu. Kemudian ini frekuensi kritis. Next. Ini ada ketinggian pemantul sinyal. Next. Ini perbandingan delay di
antara lintasan 1F dan lintasan 2F tidak terlalu berbeda jauh, tidak sampai yang berbeda 1 detik. Nah, kesimpulan dari penelitian ini adalah TEC cenderung memiliki mode fluktuasi yang sama berdasarkan jamnya. Nah, itu yang tadi yang saya jelaskan di awal. Pada pukul 5 waktu setempat, nilai TEC merupakan nilai paling rendah, sedangkan nilai TEC paling tinggi terjadi pada malam maupun siang hari. Untuk sistem komunikasi HF Surabaya Merauke, frekuensi saat pengukuran dipantulkan di titik B1 adalah 7 MHz dan 14 MHz, sedangkan di titik B2 dan B3 adalah 7 MHz. Nah, delay propagasi dari perhitungan antara mode propagasi 1F dan 2F berkisar pada 10 milisecond. Delay dengan mode 1F akan lebih kecil dibandingkan dengan delay mode propagasi pada 2F. Seperti yang kita lihat di slide yang ini ya, kita lihat bahwa 1F memiliki delay propagasi yang lebih kecil dibandingkan lintasan 2F seperti itu. Kemudian dengan dua perbedaan delay propagasi tadi, maka didapatkanlah rata-rata delay propagasi untuk pada lintasan 1F dan 2F itu senilai rata-ratanya adalah 1,1157 milisecond. Seperti itu. Jadi tadi kan latar belakangnya pas saya angkat bahwa si penulis ingin mengetahui apakah dengan semakin ujung timur Indonesia maka membuat delay propagasi dari komunikasi HF itu semakin tinggi, dan ternyata jawabannya tidak. Kalau misalnya memang ada delay pun itu bukan delay yang cukup berarti gitu, hanya berbeda nilai sekitar 10 milisecond dan itu sangat kecil sekali. Mungkin saya rasa untuk penelitian ini bisa dibawa ke arah yang lebih baru lagi dengan pengaruh TEC terhadap delay propagasi dalam siaran langsung sepak bola di Eropa ke Asia atau seperti hal-hal yang lain lah, merupakan dengan hal-hal yang lebih baru seperti itu. Saya rasa itu akan mungkin terjadi di masa depan, mungkin bisa jadi di geofisika kita sendiri. Seperti kita lihat saja, kita doakan semoga semakin banyak teman-teman kita yang mampu untuk membuka ilmu-ilmu baru yang lebih fresh. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.